Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang memiliki risiko gempa bumi paling tinggi di Indonesia. Keberadaan subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di barat Pulau Sumatera menjadi ancaman utama. Selain itu, keberadaan sesar besar Sumatera yang memotong Pulau Sumatera dari Selat Sunda hingga Laut Andaman di utara Aceh juga sangat perlu diwaspadai. Tidak berhenti sampai situ, ada satu lagi sesar besar yang masih aktif dan perlu juga diwaspadai di Pulau Sumatera, yaitu sesar Mentawai. Mentawai merupakan gugusan kepulauan yang berada di lepas pantai di sisi barat dari Provinsi Sumatera Barat. Kepulauan Mentawai sekaligus bagian terluar dari wilayah Indonesia yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan Mentawai terdiri dari 4 pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipura, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Ingat, Pulau Pagai, bukan Pulau Pigai. Jangan sampai salah. Serta beberapa pulau kecil lainnya. Secara geologi, Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari prisma akresi, yaitu sebuah tinggian yang terangkat akibat subduksi lempeng Samudra Indo-Australia terhadap lempeng benua Eurasia, sehingga bagian terluar lempeng Eurasia terangkat dan membentuk Kepulauan Mentawai. Karena letaknya yang berada di prisma akresi, membuat struktur-struktur geologi seperti sesar dan lipatan berkembang dengan baik di Kepulauan Mentawai. Salah satunya struktur besar yang berkembang di sana adalah sesar Mentawai. Sesar Mentawai secara geografis terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, berjarak sekitar 100 km dari lepas pantai. Sesar Mentawai membentang dari utara Pulau Siberut ke arah tenggara lebih dari 500 km. Sesar tersebut tergolong sebagai backtrash, atau sesar naik yang berada di belakang prisma akresi. Sebelumnya kita sudah mengenal megatrash, yaitu zona sesar yang berada tepat di depan zona subduksi atau yang berada di depan prisma akresi. Nah, kebalikannya, backtrash merupakan sesar yang terbentuk di belakang prisma akresi. Di sisi lain, sesar Mentawai juga menjadi pembatas antara prisma akresi dengan forearc basin, atau cekungan di depan busur gunung api. Dan cekungan tersebut dikenal sebagai cekungan Mentawai. Di beberapa kondisi, cekungan di depan busur gunung api semacam ini juga terkadang menjadi tempat sedimentasi hidrokarbon, seperti minyak bumi dan gas. Kembali lagi ke sesar Mentawai. Secara umum, sesar Mentawai merupakan tipe sesar naik. Bisa dilihat dari hasil riset sini. Hasil survei seismik menunjukkan bahwa terdapat sesar-sesar naik yang membatasi antara Kepulauan Mentawai dengan cekungan Mentawai. Sesar-sesar tersebut terus berkembang karena proses subduksi dari lempeng Australia masih terus berlangsung hingga saat ini. Walaupun secara umum sesar Mentawai merupakan tipe sesar naik, namun beberapa ahli juga menyebutkan bahwa sesar Mentawai juga bisa bergeser secara mendatar, sama seperti sesar besar Sumatera. Pergerakan mendatar tersebut diakibatkan oleh adanya subduksi oblik atau berarah menyerong dari lempeng Samudra Australia terhadap lempeng Eurasia. Sehingga sesar Mentawai mengakomodir tekanan dari subduksi tersebut dengan bergeser secara mendatar, layaknya sesar besar Sumatera. Sehingga sesar Mentawai adalah sesar naik yang juga bisa bergeser secara mendatar. Sebagai sebuah sistem sesar aktif, deformasi dari sesar Mentawai juga telah memicu beberapa gempa yang terjadi di era modern. Mulai dari gempa yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2024 di pesisir barat Kabupaten Pasaman Barat dengan kekuatan 4,8 magnitudo. Hiposenter gempa tersebut berada pada kedalaman 12 km atau tergolong gempa dangkal yang berasosiasi dengan deformasi pada sesar Mentawai. Masih di tahun yang sama, yaitu di tanggal 5 Februari tahun 2024 pukul 7.52 menit waktu Indonesia bagian Barat, gempa dengan kekuatan 5,7 magnitudo mengguncang 90 km arah tenggara Tua Pejat, Sumatera Barat. Epicentrum dari gempa tersebut berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Sipura dengan kedalaman 34 km. Hasil analisis BMKG terhadap epicentrum dan hipocenter gempa menyebutkan bahwa
Gempa tersebut berasosiasi dengan sistem sesar mentawai yang bergerak secara oblik turun. Gempa bumi tersebut dapat dirasakan di daerah Mentawai, Padang, Agam, Padang Pariaman dengan skala intensitas 3 mmi atau kelas getaran lemah. Sementara itu, gempa yang cukup besar pernah terjadi di tahun 2009. Pada tanggal 16 Agustus 2009, pukul 14.38 WIB, terjadi gempa di dekat Pulau Siberut dengan magnitudo 6,7. Epicentrum gempa berjarak sekitar 43 km arah tenggara Pulau Siberut pada kedalaman 32 km. Gempa tersebut diakibatkan oleh deformasi sesar Mentawai dengan mekanisme pergeseran menganan. Guncangan gempa sampai dirasakan di Kota Padang dengan lama guncangan mencapai 272 detik. Fase gempa yang utama masih terjadi sekitar 19 gempa susulan dengan magnitudo lebih besar dari 4,5. Walaupun epicenter gempa berada di laut, namun gempa tersebut tidak menimbulkan gelombang tsunami. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut, hanya tercatat 7 orang terluka. Selain gempa-gempa yang sudah disebutkan, tentunya masih terdapat banyak gempa bumi lainnya yang ditimbulkan oleh pergeseran sesar Mentawai. Memang belum banyak catatan gempa besar yang terjadi akibat deformasi dari sesar Mentawai, dan semoga jangan pernah terjadi. Tapi tentunya keberadaan sesar Mentawai yang masih aktif perlu diwaspadai, terutama bagi penduduk yang tinggal di Kepulauan Mentawai maupun penduduk yang tinggal di pesisir barat Sumatera Barat. Belum lagi keberadaan sesar Anjak dan sesar Geser yang juga berkembang di daratan di Kepulauan Mentawai juga memiliki risiko bencana yang perlu diperhatikan. Dan tentunya ancaman risiko bencana terbesar di Kepulauan Mentawai tentunya berasal dari segmen Megatrust Mentawai. Sebenarnya Kepulauan Mentawai yang merupakan prisma akresi dari sistem subduksi lempeng Australia dengan lempeng Eurasia secara alami merupakan barrier atau penghalang yang bisa meredam gelombang tsunami jika datang dari Samudra Hindia menuju ke pesisir barat Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Sumatera Barat. Namun karena Kepulauan Mentawai dihuni oleh manusia dan banyak penduduk di sana, tentunya hal ini akan menjadi ancaman tersendiri. Pada tahun 2010, terjadi gempa di segmen Megatrust Mentawai dengan magnitudo 7,8 di barat Pulau Pagai Selatan di Kepulauan Mentawai. Gempa tersebut bahkan menghasilkan gelombang tsunami dengan ketinggian maksimal mencapai 16,7 meter yang menghantam pesisir barat Pulau Pagai Selatan. Bahkan tsunami tersebut menyebabkan lebih dari 400 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 orang dinyatakan hilang. Perlu diketahui bahwa gempa 7,8 magnitudo yang terjadi pada tahun 2010 bukanlah gempa terbesar yang pernah terjadi di segmen Megatrust Mentawai. Karena pada tahun 1797 tercatat pula gempa dan tsunami di zona tersebut yang diperkirakan memiliki kekuatan sebesar 8,5 magnitudo. Yang utama dan perlu dipikirkan sebenarnya adalah kesiapsiagaan saat terjadi bencana, terutama jika terjadi tsunami. Lokasi Kepulauan Mentawai yang cukup jauh dari Pulau Sumatera menjadi tantangan utama. Apalagi akomodasi utama dari Kepulauan Mentawai menuju Pulau Sumatera hanya bisa melalui kapal. Memang ada akomodasi pesawat, tapi hanya bisa memuat 12 penumpang. Kemudian, keakuratan data gempa juga sangat penting, apalagi jika gempa yang terjadi berpotensi tsunami. Jangan sampai tragedi di tahun 2010 terulang kembali, di mana terjadi kontroversi terhadap peringatan tsunami yang disampaikan BMKG, di mana BMKG telah memberikan peringatan dini tsunami saat terjadi gempa 7,8 magnitudo di barat Mentawai. Sekitar 50 menit pasca gempa, BMKG menyatakan status peringatan dini tsunami berakhir. Namun setelahnya, gelombang tsunami malah menghantam Kepulauan Mentawai dan menghancurkan sekitar 77 desa.